mau tetap tinggal di dalam hadirat-Nya Tuhan. Kita bersyukur ketika Tuhan masih memelihara hidup kita, ketika Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hanya Engkaulah pengharapan hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Kita mau pujian ini, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami tak mampu melalui semua ini sendiri. Ketika kami gak tahu lagi Tuhan harus kemana kami mencari, tapi kami tahu ada satu jawaban. Dia Yesus, Dia Tuhan juru selamat kami. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau melangkah terus bersama dengan Engkau Yesus. Sertai setiap langkah kaki kami Tuhan. Sertai setiap langkah hidup kami Bapa. Kasih Yesus. Mampu Tuhan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan, Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat kami Bapa. Engkaulah kuatku.
bersyukur punya Allah seperti Engkau Yesus. Engkaulah harapan kami Bapa. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami mau terus memandang wajah Yesus di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang tiada pernah berhenti bagi kami Yesus. Saat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, ketika kami masih memiliki nafas kehidupan, ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bernafas, kami mau memberikan pujian kami yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kami datang Bapa, kami yang letih, lesu dan berbeban berat. Kami tahu ketika kami datang tersungkur di bawah kaki Yesus, kami menemukan kelegaan akan dari Engkau Bapa. Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya Yesus. Biarlah Roh Kudus yang beracara di tengah-tengah ibadah kami Bapa. Urapi kami setiap hamba-hamba-Mu yang membawakan pujian dan bermain musik Tuhan. Biarlah kami persembahkan talenta kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Biarlah setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah Roh Kudus yang berkata-kata. Dan setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu boleh berbuah lebat, berbuah manis dalam setiap kehidupan kami. Terlebih bukan hanya kami mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruhnya ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita seminggu ke depan. Kita masih diberikan nafas masih diberikan kesehatan. Meskipun saat ini keadaannya kita belum membaik, kita masih dalam kondisi pandemi, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Kita mau memuji nama Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau menyerukan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita nafas, masih memberikan kita kekuatan, ini saatnya kita mau bekerja terus di ladangnya Tuhan. Kita mau terus memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Katakan sekali lagi sama-sama, jangan lelah. Kami gak mau lelah Tuhan bekerja di ladang-Mu Tuhan. Kami mau terus bekerja Tuhan selama kami masih mampu. Kami mau terus melayani Engkau Yesus, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah
menjadi siap dibangun di atas dasar. Sekali lagi katakan ratakan tanah. Ratakan tanah, yes. Ketika banyak gelombang di dalam hidup kita, ketika banyak lubang di depan langkah kaki kita, kita tahu Dia Tuhan yang akan menopang hidup kita. Di atas Sekali lagi katakan ratakan tanah. ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Amin. Kita siap dibangun oleh Tuhan. Amin. Walaupun perih, walaupun pedih, tapi kita mau terus melangkah bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat segalanya yang Engkau berikan bagi kami. Engkaulah segalanya yang kami butuhkan Yesus. Engkaulah segalanya yang kami rindukan dalam kehidupan kami Bapa. Biar kekudusan-Mu, kesempurnaan-Mu memenuhi setiap hidup kami Bapa. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat segalanya. Kami mau sanjung terus Engkau di tempat maha tinggi. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagi kami Yesus. Kasih Tuhan. rencana-Mu indah bagi Terima kasih Yesus buat segala kebaikan yang Kau berikan bagi kami. ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Yesus. Engkaulah yang kami butuhkan Tuhan. Hanya Engkau juru selamat kami Yesus. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Kami mau terus memandang Tuhan selama hidup kami Bapa. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dengan lebih lembut dan lebih manis lagi sama-sama kita mengatakan Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihi, Kasih
Kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Yesus. Kami mau dibangun di atas dasar iman kami akan Engkau Yesus. Kaulah yang ku pandang. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau terus memandang Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau Yesus selama hidup kami Bapa. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan. Makasih. Makasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu terus. Kami mau hidup kami melekat terus kepada Engkau Yesus. Selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan katakan sekali lagi, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Kami mau terus memandang Engkau selama hidupku. Mengasihimu, memuliakan, mengasihimu Tuhan, mengasihimu. Saya serahkan pada hambanya. Memuliakanmu, Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, apa kabar saudara? Iya. Semoga luar biasanya itu jujur ya. Jadi bukan luar biasa karena ditanya luar biasa, apa kabarnya lalu jawabnya luar biasa. Di gereja luar biasa, tapi nanti di luar sana luar binasa. Ya. Semoga tidak seperti demikian. Nah Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan hari ini kita kembali bersekutu oleh karena anugerah Tuhan pastinya. Dan semua bukan karena kehidupan kita yang menganggap diri kita ini adalah orang-orang hebat, tetapi semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Nah itu yang perlu kita syukuri dulu supaya kita memahami eksistensinya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya ingin rindu kita membuka satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 28. Lalu nanti kita berpindah kepada Lukas pasal 17 ayat 37. Ya. Matius pasal 24 ayat 28 dan Lukas pasal 17 ayat ke-37. Ya, kita baca secara bersama-sama ya Bapak Ibu Saudaraku dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar
berkerumun. Sekali lagi. 1, 2, 3. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Kita berpindah kepada Lukas pasal 17 ayat 37. 1, 3. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Sekali lagi, 1, 2, 3. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, yang mendengarkan dan terlebih kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema yang akan kita usung pagi hari ini adalah sama tetapi berbeda. Jadi sama tetapi berbeda. Ternyata saudaraku, setelah saya melihat istri saya dan Cika, ternyata twins itu bukan sama wajah, tetapi sama lahirnya. Nah, pengertian saya selama ini twins itu wajahnya sama. Tapi ketika istri saya mengatakan, "Aku ini kembar loh." Lalu saya lihat kembarannya, kok enggak ada mirip-miripnya, kembarannya di mana gitu. Lalu setelah bertanya lebih jauh ternyata lahirnya sama. Jadi Bapak Ibu bahwa twins itu lahirnya sama. Ya, lahirnya sama. Kalau wajahnya sama itu bonus. Ya, itu hanya bonus saja. Nah, twins saja sama tetapi berbeda. Ya. Nah, hari ini kita melihat hal yang sama juga. Sama tetapi berbeda. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, 2 ayat ini mungkin kita menganggap ini 2 ayat yang sama, bukan 2 ayat yang berbeda. Ya, saya mengaku itu 2 ayat yang sama. Tetapi kondisi situasi yang disampaikan Yesus itu 2 hal yang berbeda. Jadi ayatnya sama, tapi kondisinya berbeda, bukan sama. Ya, coba lihat di dalam Matius pasal 24 tadi. Di dalam Matius pasal 24 ayat 28, itu kondisinya berbeda dengan Lukas pasal 17 ayat 37. Karena di dalam Matius pasal 24 ayat 28, kondisi yang sedang Tuhan Yesus bicarakan di sana adalah penderitaan dan nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat yang sedang Tuhan bicarakan di sana. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa di mana ada bangkai di situ burung nazar berkerumun. Jadi konteks yang dibicarakan oleh Yesus di sana adalah penderitaan nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat yang memberitakan Yesus yang sama, tetapi bukan karakter Yesus yang sama. Nah, itu nabi palsu saudara, itu penyesat. Jadi mereka memberitakan Yesus yang sama, mereka memberitakan Alkitab yang sama, mereka memberitakan hukum yang sama, tapi bukan karakter Yesus yang sama. Tetapi di dalam Lukas pasal 17 ayat 37, itu berbicara tentang kerajaan Allah. Itu berbicara tentang kedatangan Yesus. Lalu Yesus mengakhirinya di ayat yang ke-37, di mana ada mayat. Beda loh saudara. Tadi di dalam Matius, di mana ada bangkai. Tapi di dalam Lukas, di mana ada mayat, di situ burung nazar berkerumun. Di situ berkerumun burung nazar. Nah, ini seolah-olah ayat yang sama, tetapi sejujurnya ini ayat yang berbeda. Karena konteks yang dibicarakan Matius dan Lukas itu 2 hal yang berbeda. Jadi tidak bisa kita samakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini kalau Anda berkhotbah jangan ambil referensi yang sama dengan ini. Karena ini konteks yang sangat-sangat berbeda. Jadi jangan sampai kita salah melihat konteks. Makanya kalau saya menyampaikan firman Tuhan, saya harus melihat konteksnya. Sama enggak kalau diambil referensi ini? Kalau enggak sama, bukan hanya saya yang sesat saudara. Kita semua sesat. Ya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita bicarakan di dalam konteks ini. Yang pertama, apa yang membedakan kedua ayat tersebut? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, bedanya di mana? Nah, mungkin tadi Bapak Ibu sudah melihat, oh bedanya salah satunya yang itu tadi, tentang konteks antara Matius dan juga di dalam Lukas. Matius berbicara tentang
penderitaan, penyiksaan, dan nabi-nabi palsu. Sedangkan di dalam Lukas itu berbicara tentang kerajaan Allah dan kedatangan Tuhan. Lalu, mengapa dua kata tersebut berbeda pemakaiannya? Ya, seolah-olah bahasa Indonesia itu salah gitu. Seolah-olah terjemahannya berbeda. Memang jujur Bapak Ibu Saudaraku, ada memang terjemahan-terjemahan di dalam Bible itu yang tidak sama dengan terjemahan di dalam bahasa Yunani dan juga bahasa Inggris. Ya, nanti akan kita lihat itu. Apakah ada perbedaan burung nazar? Nah ini nanti kita lihat apakah di sana benar-benar burung nazar atau dia pakai kata elang. Karena burung nazar dan burung elang itu dua burung yang berbeda, tapi di dalam spesies yang sama. Ya. Lalu yang terakhir, nah sekarang bagaimana kita memaknai hal ini dalam kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, apa yang membedakan dua ayat di atas? Ya, Matius pasal 24 dan Lukas pasal 17. Apa sih yang membedakannya? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita lihat Matius pasal 24. Di dalam Matius pasal 24, di sana dia memakai kata bangkai, sedangkan di dalam Lukas, di sana dia memakai kata mayat. Jadi bukan bangkai. Mayat dengan bangkai berbeda enggak sih? Hah? Beda ya? Beda ya, sepakat ya, kita beda. Jadi bangkai dan mayat itu berbeda. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dalam bahasa Yunani sama, tapi pemakaiannya berbeda. Ya. Pemaknaannya berbeda, tapi pemakaiannya sama. Tapi di dalam bahasa Indonesia itu dipakai berbeda. Ya. Oke, namanya yang membedakan. Yang membedakannya adalah tubuh yang menjadi mayat dengan tubuh yang menjadi bangkai. Itu yang membedakannya. Jadi tubuh yang menjadi mayat dan tubuh yang menjadi bangkai. Kita lihat. Apa sih yang dia pakai? Bangkai itu Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya itu dia pakai soma. Nah, soma itu adalah tubuh yang mati. Jadi tubuh yang mati itu tubuh yang mati yang sudah tidak bisa berfungsi apa-apa. Jadi benar-benar mati, tidak bisa lagi bergerak, tidak bisa lagi beraktivitas. Jadi dia memakai kata toma. Jadi tubuh yang mati, tubuh yang benar-benar mati, membusuk artinya begitu ya. Lalu di dalam Lukas dia bukan memakai toma Saudara, berbeda, dia memakai soma. Bukan soima, tapi soma. Soima itu pelawak. Kalau ini soma. Ya. Nah, kita kembali kepada yang bangkai. Nah, bangkai itu adalah tubuh yang jatuh, mati, bangkai atau jadi mayat. Jadi tubuh yang benar-benar jatuh, sudah menjadi bangkai, bukan hanya menjadi mayat, tetapi dia sudah benar-benar menjadi bangkai. Artinya, kalau menjadi bangkai itu benar-benar bau. Bahkan untuk mendekat saja itu kita kebauan gitu. Mayat kalau udah 3 hari atau seminggu pasti udah menjadi bangkai ya. Dan itu bau sekali Saudara. Kami pernah menghadiri jemaat yang meninggal di tempat waktu saya pelayanan di Subang ya. Itu sampai meleleh mayatnya Saudara. Bayangin meleleh. Itu baru 1 hari meninggal malah. Karena kenapa? Aduh itu bayangin Saudara, itu jemaat itu makan arak minumannya. Ya, pagi, siang, malam arak Saudara. Jadi untuk melancarkan makanannya itu minum arak. Dan itu ya every day Saudara, setiap hari dia mengkonsumsi arak itu. Nah, makanya Bapak Ibu yang sudah sering minum arak berhentilah. Nanti Anda mati meleleh Bapak, mayat Saudara. Ya. Nah, dan itu bau ampun bau. Udah diformalin, bau masih. Nah, jadi Saudara, bangkai yang dipakai di dalam Matius itu adalah tubuh yang jatuh. Artinya jatuh, mati, menjadi mayat, menjadi bangkai. Jadi sudah benar-benar
istilahnya kalau sudah menjadi bangkai ini bau. Dan yang pastinya tidak ada orang yang mendekat dengan bangkai ini, yang mendekat dengan mayat ini. Ya. Oleh karena apa? Bau. Ya. Nah, di dalam Lukas dia memakai kata mayat atau soma. Ya, di situ dikatakan tubuh, badan jasmani atau tubuh Kristus, jemaat gereja. Nah, ini berarti artinya saudara, mayat yang dia pakai, kata mayat yang dia pakai di dalam Lukas itu adalah dia hidup tapi seperti mayat. Tahu nggak sudah? Dia hidup tapi seperti mayat. Ya. Artinya dia seperti zombie gitu. Hidup tapi mayat. Hidup tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup tapi nggak ada gunanya. Ya, paham itu ya? Kehidupannya dia hidup tapi nggak ada gunanya. Di dalam gereja nggak ada gunanya, di komunitas juga nggak ada gunanya, di mana-mana nggak berguna. Semoga kita di sini semua berguna bagi nusa dan bangsa dan gereja. Ya? Nah, di mana burung nazar, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Di mana ada mayat, di mana ada gereja, di mana ada jemaat, di situ berkerumun burung nazar. Harusnya saudara, mayat yang hidup itu atau jemaat yang hidup itu, dia tidak seperti mayat, tetapi dia secara proaktif menjadi jemaat yang proaktif, bukan jemaat yang mati. Bukan jemaat yang mati, tapi menjadi jemaat yang proaktif. Jadi jemaat cuma datang, ngisi daftar hadir kalau di kuliah gitu ya. Ngisi daftar hadir, duduk dengar kuliah, udah pulang. Haleluya, amin, dapat berkat. Pulang harapannya apa? Mudah-mudahan di sepanjang perjalanan ini saya dapat berkat. Jadi seolah-olah kita bergereja, kita berjemaat, kita hanya seperti mayat yang setiap hari datang atau setiap minggu datang, tapi nggak ada gunanya. Nggak berguna. Fungsinya entah apa datang ke gereja. Oh, fungsi saya kan apa Pak itu? Untuk berbakti. Betul. Anda berbakti kalau nggak ada gunanya apa? Kita baru saja memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam pemahaman saya saudara, setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan itu wajib menjadi hambanya Tuhan. Wajib, bukan pilihan. Ketika engkau tidak menjadi hamba Tuhan, ketika hamba Tuhan itu bukan pendeta saudara, bukan kami yang memberitakan firman, bukan. Kita ini semua hamba Tuhan. Masalahnya, engkau mau enggak? Itu yang menjadi permasalahan. Utangmu sudah dibayar saudara. Di kayu salib itu utangmu sudah dibayar. Masakan engkau tidak memberikan ucapan syukurmu kepada Tuhan? Lalu kita berbicara ucapan syukur persembahan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Ya, tapi konteks yang dia pakai di dalam Matius dan Lukas itu adalah dua konteks yang sangat berbeda. Nah, yang menjadi kontradiksinya adalah mengapa dua kata ini berbeda pada pemakaiannya. Ya, di dalam Matius dia pakai bangkai yang jatuh, sedangkan di dalam Lukas adalah tubuh yang hidup berbentuk bangkai atau berbentuk mayat. Jadi tubuh yang hidup yang berbentuk mayat. Nah, kita lihat dua ayat ini lagi. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Lalu di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Nah, ini saudara. Burung nazar, ya, burung nazar memang di dalam bahasa Yunani dia memakai burung nazar.
Tapi bukan dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Indonesia dia memakai burung nazar. Tapi dalam bahasa Yunani, saudara, dia bukan memakai kata burung nazar, tapi dia memakai kata eagles. Dia memakai kata elang, bukan burung nazar. Beda nggak Pak? Beda. Burung nazar dan elang itu, ya, burung nazar dan elang itu berbeda. Ya, saya yakin yang sedang dia bicarakan di sini adalah bukan elang, tapi pasti burung nazar. Ya. Dia karena elang itu tidak memakan bangkai, tapi dia memakan tubuh yang hidup untuk dijadikan bangkai, sehingga dimakan. Bahkan yang hidup-hidup saja itu langsung dimakan. Jadi dia tidak memakai burung nazar di dalam bahasa Yunani, tetapi dia memakai kata eagles atau ethos. Nah, karena kenapa? Elang tidak biasa pergi mencari bangkai. Ya, ini mungkin burung pemakan bangkai yang menyerupai elang. Nah, yang menyerupai elang. Berbeda enggak sih? Berbeda. Coba kita lihat. Dalam bentuknya saja sudah berbeda. Ini burung nazar, saudara, dan ini burung elang. Ya. Ini dari bentuknya saja, ini sudah berbeda. Tetapi, ya, burung elang dan burung nazar itu dimasukkan dalam spesies yang sama, tetapi memiliki kebiasaan yang berbeda. Ya. Jadi, burung nazar itu, ya, burung nazar dan burung elang adalah dua burung yang berbeda, tapi di dalam spesies yang sama. Mereka masuk dalam spesies yang sama antara burung nazar dan juga burung elang. Nah, tapi mereka memiliki kebiasaan yang berbeda, saudara. Elang itu mencari yang hidup, sedangkan burung nazar itu mencari yang mati. Ya. Saya tidak tahu kita ada di posisi yang mana, saudara. Kita mencari yang hidup atau kita mencari yang mati. Kita ini adalah elang atau kita ini burung nazar. Ya. Kita yang mencari bangkai atau kita yang mencari yang hidup. Motivasi kita datang ke gereja ini mencari bangkai atau mencari yang hidup. Jangan-jangan, saudara, wajah kita sama. Ya, wajah ketika menyembah kita sama. Ketika kita duduk, ketika kita berdoa, ketika Anda menyembah, sepertinya sama. Tetapi yang Anda cari ini bangkai semua. Nggak ada gunanya. Jangan-jangan kita mencari bangkai ke gereja. Bukan mencari firman yang hidup. Kita bukan mencari sesuatu yang membuat spiritual kita menjadi hidup, tetapi kita hanya mencari religiusitas. Karena religius dan spiritual itu berbeda. Kita hanya datang ke gereja karena kita religius, bukan karena kita spiritual kita ada. Ya. Karena berbicara religius itu berbicara agama. Kita hanya menjalankan keagamaan kita. Datang ke gereja jam 7, wah, disuruh pelayanan tepat waktu. Hanya itu saja, sebatas itu saja kita datang ke gereja. Tapi spiritualitas kita itu kosong. Karena kenapa? Kita lebih mengutamakan religius daripada spiritual. Orang yang spiritual pasti religius, orang yang religius belum tentu spiritualnya bagus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini dua binatang yang memakan binatang yang lain. Tetapi eksistensi mereka berbeda. Eksistensi mereka berbeda. Nazar mencari bangkai, bangkai itu artinya, nazar itu begini saudara, saya coba melihat satu video. Nazar itu begini, ketika dia menemukan ada binatang yang masih hidup, mungkin udah lemas gitu ya.
Dia nunggu itu sampai mati. Baru dia catok. Jadi dia nungguin aja, dia lihatin gitu. Tapi kalau elang tidak. Dia terbang lalu dia turun dengan kekuatan penuh, lalu dia caplok, lalu dia bawa. Dan itu binatang hidup. Artinya adalah elang ini adalah dia tidak mencari mayat, saudara. Dia tidak mencari bangkai, tetapi dia mencari binatang hidup karena binatang hidup itu adalah segar. Makanan yang segar. Tetapi terkadang jemaat zaman sekarang cari bangkai daripada cari yang segar-segar. Ya. Nah nanti kita lihat, maksudnya apa sih Pak? Bingung gitu. Nah, nanti kita lihat itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini kita ini tidak bisa memungkiri bahwa oke lah, kita percaya, kita berharap masuk surga ya. Harapan kita masuk surga. Tapi percaya saudara, tidak semua orang Kristen masuk surga. Percaya itu. Tidak semua orang Kristen masuk surga. Nanti siapa yang ngisi neraka? Kosong. Hah? Harusnya kerinduan kita adalah surga. Tapi saudara, praktek hidup kita itu adalah neraka. Kita merindukan, mengimpikan, mengimajinasikan surga itu seperti ini, bla 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 bla. Tapi praktek hidup kita itu adalah tidak sesuai kerajaan surga. Kita berdoa, Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga, oh kita balik, di surga seperti di bumi. Artinya apa yang aku lakukan di bumi ini sama juga seperti di surga. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, elang dan nazar itu sama, tetapi minatnya berbeda. Kesukaannya itu berbeda. Mereka ada di spesies yang sama, tapi mereka memiliki minat yang berbeda. Mereka suka binatang, suka memakan binatang yang lain, tetapi mereka tidak menyukai binatang yang memiliki eksistensi yang sama. Maksudnya begini, nazar suka bangkai yang sudah mati, meskipun itu hidup dia tidak caplok, tetapi dia tunggu sampai mati, ketika udah lemas tidak punya nyawa baru dicaplok, baru dimakan. Tapi kalau elang nggak begitu dianya, ya tidak begitu dianya saudara. Sama-sama Kristen, jemaat GPPS, sama-sama jemaat GPPS, tetapi rasa yang berbeda. Sama-sama sih jemaat GPPS Cawang Tanah Manisan, Jelambar Pemulihan, Tanjung Priuk. Tapi rasa itu berbeda saudara. Bahkan rasa yang dulu pernah ada tidak ada. Ya. Rasanya berbeda. Sama-sama bawa Alkitab. Gila. Ya, sekarang sih jarang ada yang bawa Alkitab ini ya. Tetapi di dalam HP saya yakin kita ini semua HP kita penuh dengan Alkitab. Ya. Sama-sama Kristen. Ya, sama-sama mempercayai bahwa salib itu adalah di mana Yesus disalibkan di kayu salib. Kita sama-sama percaya itu. Kita sama-sama memiliki gembala yang sama. Kita memiliki ibu gembala yang sama. Kita ada di pelayanan yang sama. Kita ada di komunitas yang sama. Tetapi rasanya berbeda. Ya. Rasanya berbeda. Makanya saya mengatakan kita ini sama, tapi sebenarnya berbeda. Ya. Sama-sama berbahasa roh. Wow,
Kayaknya kalau udah berbahasa roh itu Tuhan Yesus mau datang. Rasa-rasanya seperti itu. Tapi berbahasa roh, tapi masih menggosipkan yang lain. Jangan-jangan bahasa rohmu itu dari setan, saudara. Bukan dari Tuhan. Saya percaya bahasa roh, saya tidak berbahasa roh, saudara. Tetapi alangkah baiknya saya tidak berbahasa roh, tapi tidak menggosipkan orang lain. Tidak menceritakan orang lain. Di gereja, waduh, kayaknya spiritualnya itu, waduh, 99,99 lah nilainya. Ya. Tapi setelah di luar spiritualitasnya itu hilang. Ya. Ya. Mulut kita masih suka tidak mengingat pelajaran gitu loh. Lupa bab berapa gitu. Mulutnya enggak sekolah, tapi di gereja mulutnya itu kayak udah wisuda. Tapi keluar dari gereja ini, makanya saya bilangin, kita ini sama, Kristen, sama kita Kristen. Tapi kita punya kebiasaan yang berbeda. Ya. Kita di gereja jadi elang, di luar jadi nazar. Bukan penyanyi dangdut ya, itu jangan disalahartikan. Harusnya ketika engkau di gereja elang, di luar juga elang. Jangan engkau menantikan di sini firman yang hidup, tetapi di luar engkau mencari bangkai. Ya. Sama-sama Kristen mempercayai Alkitab yang sama, tetapi hidupnya sama sekali tidak sesuai dengan firman itu. Ya. Daripada engkau menjadi batu sandungan bagi orang, enggak usah berbahasa roh deh. Engkau mempermalukan roh itu sendiri. Orang yang berbahasa roh, saudara, ya. Orang yang berbahasa roh itu dia bisa mengendalikan lidahnya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan hatinya. Selama engkau nggak bisa mengendalikan pikiran dan hatimu, nggak usah kau berbahasa roh, percuma. Engkau hanya menghina Tuhan yang memberikan bahasa itu kepadamu. Ya. Tubuh yang sama, tetapi rasa yang berbeda. Ya. Lalu, Kristus dan antikristus itu kelihatan sama, saudara, tetapi berbeda. Lihat. Dia menceritakan di dalam Matius itu adalah tentang nabi-nabi palsu. Dalam Matius pasal 24 itu dia berbicara tentang nabi-nabi palsu. Tetapi di dalam Lukas pasal 17 itu berbicara tentang hal kerajaan surga dan kedatangan Yesus Kristus. Nah, Matius pasal 24 itu berbicara tentang nabi-nabi palsu. Saya mengatakan seperti begini, Kristus dan antikristus itu, Kristen dan antikristus itu kelihatannya sama. Percaya Tuhan yang sama. Tetapi saudara, mereka berbeda. Kalau mau baca tentang antikristus lebih lengkap, baca Yudas. Di situ dia sudah menjabarkan dengan luas, meskipun itu satu pasal. Tapi Yudas itu menceritakan dengan gamblang tentang antikristus. Dia bukan muncul dari luar gereja, saudara. Dia muncul dari dalam gereja. Seolah-olah mulutnya itu mulus sekali. Lebih mulus dari aspal. Bahkan lebih mulus dari pelumas. Tapi saudara, ya, saya punya siswa itu di sekolah. Dia percaya agama. Dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Saya tidak tahu bahwa seharusnya ketika kita percaya Tuhan, maka kita juga ada di dalam agama. Tapi dia masuk Kristen. Karena untuk masuk sekolah harus ada agamanya. Bahkan di sekolah kami ada ateis. Tapi harus masuk kelas agama. Akhirnya dia bingung memilih 5 agama.
Akhirnya dia bingung memilih agama. Lalu dia carilah yang simpel. Akhirnya dia masuk ke Hindu. Yang penting ada agamanya. Ya. Nah saudaraku yang terkasih sama Tuhan samalah seperti ini ya. Pak Gembala dengan saya seolah-olah sama ya, jas, pakai ngejas gitu kalau khotbah gitu. Jangan salah saudara, jangan-jangan saya yang anti Kristus di sini. Seolah-olah dengan suara saya ini semua kebenaran yang keluar. Permasalahannya jemaat juga nggak ada filter. Dia terima aja. Jangan saudara, itulah awal kejatuhan kita. Itulah awal kesesatan kita. Ketika semua orang yang berbicara di mimbar ini, kita anggap semua benar. Apalagi kalau dia sudah pendeta, doktor, MTH, MPD, MSI dan MLM gitu atau ya. Engkau harus punya filter saudara. Firman Tuhan mengatakan ujilah semua roh. Engkau harus menguji itu. Permasalahannya adalah yang ada di dalam diri kita ini bangkai semua. Kita nggak punya filter. Ya. Saya selalu mengatakan saudara, apapun yang saya ucapkan di sini, engkau jangan percaya. Jangan percaya dulu, uji dulu, lihat firman Tuhan, benar enggak? Itu sesuai enggak dengan kebenaran firman Tuhan? Itu sesuai dengan eksegesanya enggak yang sudah sekolah teologi? Itu sesuai dengan tafsirannya enggak? Eksposisinya bagaimana, benar enggak? Kalau jemaat awam, engkau harus punya filter, tanya pendeta. Pak benar enggak sih itu yang dikatakan Pak perhatian itu? Makanya ada fungsi gembala. Jangan hanya dapat berkat saja dari gembala. Tapi engkau harus memfungsikan dirimu mencari firman itu. Nah permasalahannya orang kalau udah berdiri di sini lalu berdoa dengan gaya suaranya yang sangat ngebas gitu. Lalu kita mulai percaya dengan itu. Lalu dia menyampaikan firman Tuhan dengan gelar doktornya dan S2-nya. Lalu seolah-olah itu semua benar. Lalu semua khotbahnya kesaksian. Saya tidak setuju dengan khotbah kesaksian saudara. Boleh ada kesaksian itu ya, yang sudah belajar teologi pasti tahu. Itu hanya 5% di dalam pemberitaan firman. Hanya 5%. Kalau semuanya kesaksian saudara, aduh. Lalu yang didapat jemaat hanya kesaksian. Ya. Kristus dan antikristus kelihatan sama. Ya. Antikristus melakukan kuasa yang sama. Ya. Wahyu itu mengatakan saudara, ya, Wahyu kalau siapa yang sudah baca Wahyu keseluruhan, mereka akan datang juga melakukan hal yang pernah dilakukan Yesus waktu ada di bumi. Ya. Lalu orang akan datang ke sana, wah ini tadi nih mereka berkerumun kepada burung nazar. Ini burung-burung nazar ini berkerumun kepada bangkai. Tapi tidak bisa kita pungkiri jemaat pada masa sekarang ini mereka lebih pergi ke bangkai daripada ke mayat yang hidup. Paling tidak Yesus mengatakan engkau jadi mayat tapi engkau hidup. Tapi jemaat masa sekarang saudara, mereka lebih percaya datang ke sana gitu. Ya. Mereka tumbang-tumbang di sana, tumbang, buak, tumbang. Wah. Luar biasa, tumbang. Untung ada yang di belakang, kalau enggak pas dia tumbang mati langsung. Ya. Tapi orang lebih tertarik ke situ saudara. Ya. Dulu waktu saya pelayanan di Surabaya, ada pertanyaan jemaat, Pak, di gereja kita kok nggak ada tumbang-tumbang sih? Waktu itu saya belum belajar teologi, saudara. Saya masih belajar sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Tabernakel Kabar Mempelai Internasional di Surabaya. Saya bilangin, karena ya jujur aja saya mengatakan saya nggak percaya dengan tumbang-tumbang itu hanya hipnotis saja. Ya. Lalu kami retreat lagi di
di puncak Surabaya itulah, dari gereja. Wah, Bapak Ibu Saudara, ya, itu cuman saya doang yang nggak jatuh, saudara. Pendetanya bingung, semua jatuhin, jatuh, saudara, jatuh. Giliran sampai di saya nggak jatuh. Dia udah sampai berbahasa roh, nggak jatuh juga sayanya. Lalu dia berbisik, kamu kembali aja ke kursi. Akhirnya saya kembali, saudara. Lalu saya melihat, itu yang tergeletak itu semua udah kayak apa ya? Kayak ikan teri, tinggal digoreng gitu. Karena kenapa? Tumbang-tumbang itu di dalam Alkitab, tumbang itu adalah orang yang kesurupan. Orang yang dirasuki setan. Itu udah jelas, saudara. Anak muda yang kerasukan setan itu tumbang. Lalu apa dia? Apa sih namanya kalau gemetar badannya ketika dia tumbang. Lalu sekarang gereja melakukan hal itu. Nah, ini gereja ini setan semua di dalam. Melakukan hal-hal seperti itu. Ya, maksudnya saudara, kalau ada hal yang seperti itu, jangan datang ke sana. Ya, itu hanya menyesatkan engkau dan engkau akan membawamu ke dalam neraka. Ya. Nah, yang berikut. Kuasa yang sama tetapi eksistensi yang berbeda. Nah, saya sudah tadi mengatakan bahwa antikristus itu datang, mereka melakukan hal yang sama seperti waktu Yesus datang ke bumi. Padahal Yesus sendiri mengatakan dia hanya datang mengangkat orang-orang percaya. Dia tidak lagi melakukan mukjizat. Yang tertinggal akan mengalami penyiksaan. Lalu antikristus, tapi lihat saudara, kalau saya punya film itu yang apa sih, syutingnya itu tentang Roma gitu ya. Jadi semua orang itu pada zaman akhir, dia mengatakan seperti di sini. Semua orang pada zaman akhir itu akan membutuhkan satu sosok yang bisa mengabulkan semua apa yang mereka inginkan. Saya rasa benar juga. Ya. Karena kenapa? Manusia membutuhkan keinginan hatinya. Sehingga dia membutuhkan satu sosok untuk mengabulkan apa yang dia inginkan. Termasuk penyakit, termasuk ekonominya harus dipulihkan, termasuk semuanya. Padahal saudara, Yesus itu datang pertama untuk menebus manusia dan mengabarkan kabar baik. Lalu dia naik ke surga, lalu datang untuk kedua kali hanya untuk mengangkat orang-orang percaya. Dia tidak lagi melakukan mujizat, no. Dia tidak lagi melakukan itu. Dia tidak lagi memulihkan ekonomimu, dia tidak lagi menyembuhkan penyakitmu ya penyakitmu. Tapi dia hanya memiliki misi terakhir adalah bagaimana kita terangkat bersama dengan dia ke dalam kerajaan surga. Ya, menyebut nama Tuhan yang sama tetapi tujuan yang berbeda. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, konsep doa yang benar dan sempurna itu adalah doa Bapa kami. Ya. Tapi terkadang kita berdoa, itu kita menyebut nama Tuhan Yesus, itu kita menyebut nama yang Maha Kuasa, itu adalah karena kita menginginkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Bukan menginginkan sesuatu yang terjadi oleh karena kuasa Tuhan. Ya, saya selalu mengatakan begini, ketika engkau berdoa, hal yang engkau doakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaanku, tapi kemuliaan Tuhan. Ya. Tuhan mengatakan sebelum engkau meminta, aku sudah tahu. Artinya engkau tidak berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang engkau butuhkan. Tapi ketika engkau berdoa, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah hanya untuk kemuliaan Dia. Jadi semua yang terucap dari mulut kita ini adalah memuliakan Dia. Menyebut Tuhan yang sama tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Kita menyebut Tuhan, kita menyebut nama Tuhan dalam doa kita menyebut nama Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi tujuan kita menyebut itu memiliki tujuan yang berbeda. Ya.
Jadi jangan tertipu dengan hal yang sama. Pelayanan yang sama tetapi kerinduan yang berbeda. Saudara, saya tidak tahu kerinduan saya ketika menyampaikan firman Tuhan, apakah karena saya sombong, apakah karena saya sudah hebat, apakah karena saya sudah bisa, apakah karena saya sudah, saya punya konsepnya kok, saya sudah pernah belajar hermeneutik, saya sudah belajar homiletik, saya sudah belajar tafsiran, saya sudah belajar dogmatika, saya sudah belajar teologi sistematik, jadi saya tahulah. Sehingga ketika berkhotbah, saya dikasih 1 hari sebelumnya pun saya bisa lah. Tapi ingat saudara, itu bukan kerinduan melayani Tuhan. Kerinduan dengan kemauan itu 2 hal yang berbeda. Kemauan itu dia mau melayani, tapi belum tentu rindu dia. Ya. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 mengatakan persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan itulah persembahanmu yang sempurna. Melayani yang sama, main drum yang sama, main gitar yang sama, main bass yang sama, main keyboard yang sama, main piano yang sama, menyampaikan firman Tuhan yang sama, tapi belum tentu kerinduannya sama. Jangan-jangan motivasi saya berdiri di sini amplopnya. Jangan-jangan hanya untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Saya berdiskusi kemarin kepada komunitas orang-orang teologi. Saya mengatakan begini, terkadang firman Tuhan itu bukan dijadikan untuk mencari kerajaan surga, tapi mencari nafkah hidup. Ya. Dan itu banyak saudara, banyak banget, ya. Ketika kami diskusi kemarin di youth gitu ya. Lalu istri saya mengatakan, dia memberitahukan lah, saya itu ngajar di salah satu kampus juga, tapi nggak ada duitnya. Tapi memang benar, nggak ada gajinya saudara. 1% pun nggak dikasih. Ya, terus Dimas bilang, kok mau ya gitu ya. Ya. Saya bilangin saya mau karena saya punya tujuan. Ya. Bukan karena saya ngajar aja, tapi saya punya tujuan. Ya, saya ngejar nomor induk dosen nasional, lalu saya mengejar sertifikasi dosen. Ya. Itu kerinduan enggak? Sebenarnya enggak rindu 100%. Rindu mengajarnya iya, tapi tujuannya ada. Nah tapi kalau kita melayani, tujuan kita apa saudara? Ya. Ketika engkau menggebuk drum di sini, ketika engkau memainkan senar bass di sini, senar gitar, main keyboard, apa yang kau rindukan di situ? Ya. Saya senang dengan statementnya Pak Eko. Ya, mungkin dia nggak hadir hari ini. Dia mengatakan begini, bermain musik itu nggak perlu skill yang luar biasa. Yang penting engkau mampu. Engkau hanya punya skill tapi sombong. Tapi kalau kamu hanya bisa memainkannya dan tidak lari dari ketukan, itu sudah baik. Ya. Skill itu baik saudara. Ya, skill itu baik. Tapi kalau skill itu hanya memunculkan diri kita di hadapan jemaat dan sehingga banyak orang akan mengatakan, wih kamu hebat. Hindari pujian saudara. Tapi kalau engkau di luar sana bermanggung, engkau disorak-sorakin, wajar-wajar saja. Tapi kalau di gereja, hindari pujian. Ya. Hindari pujian, wah khotbahnya bagus Pak. Waduh, saya tertekan loh saudara kalau dikatakan begitu. Saya kayak sedang ada di ambang jurang kematian. Lebih baik yang disampaikan itu, saya tidak setuju dengan pendapat Bapak. Wah saya senang tuh kalau begitu, ayo kita diskusi. Kan gitu, apa yang kamu tidak senang? Ya, nanti kalau statementmu bagus, ubahlah statementku. Tapi kalau statementmu hanya mengkritik tak ada solusinya, nggak usah kau kritik lah aku. Ya, karena percuma kau kritik nanti aku. Ya, ku seket kepalamu. Hah? Itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ya, saya mengundang pemain musik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sama,
tapi berbeda. Hidup kita berkristen itu sama, tapi hidup bertuhan pasti berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita ada di mana? Kita ada di posisi yang mana? Kita ada di posisi yang mengejar bangkai yang mati, atau kita ada di posisi mengejar yang hidup? Nah, kita yang menentukan itu, saudara. Ya, kita yang menentukan itu. Tapi kita harus tahu bahwa sampai hari ini Yesus itu sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Dia menyertai kehidupan kita.